Balik lagi di channel cerita hororku bersama gua Ardan yang selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Nah, di video kali ini masih versi radio horor nih. Karena tim editornya lagi kurang enak badan, jadi just voice-nya aja. Tapi di sini gue bakal ceritain cerita dari kisah nyata. Seorang istri dari Malaysia yang dimana dia ini melayani suaminya sepulang dari kerja atau sepulang kerja dari luar kota lah si suaminya ini. Nah tapi keesokan harinya tubuh si istrinya ini tuh lebam-lebam dan banyak luka kayak bekas sayat atau cakaran gitulah. Dan ternyata semalam itu dia tidur bukan sama suaminya, melainkan dia tidur sama jin atau sosok makhluk halus yang bisa menyerupai manusia. Ya bisa dibilang kayak genderuwo gitu lah. Penasaran dengan ceritanya? Nggak pakai lama, gue bakal langsung ceritain cerita horor dari kisah nyata seseorang ini. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel cerita hororku, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya. Biar kalian yang ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Cerita horor malam ini yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga asal Malaysia bernama Ika. Nama Ika ini nama samaran ya, nama asli. Perempuan cantik ini mengaku kisah nyata ini terjadi pada malam suaminya yang baru pulang bekerja dari luar kota. Ya singkat cerita, si istrinya ini mendengar dari suara mesin mobil nih masuk perkarangan rumah atau masuk area depan rumah lah. Ika yang lagi berada di dapur terus langsung lari nih ke ruang tamu. Terus langsung kayak ngeliat dari gorden. Akhirnya dia langsung tersenyum tuh melihat suaminya, Asmadi, berhenti di depan garasi. Nama suaminya juga ini nama samaran ya, bukan nama asli. Terus Ika langsung segera nih membukakan pintu dan menyapa pria yang amat dicintainya itu. Abang bilang 4 hari pergi ke sana, kenapa pulangnya lebih awal? Ini belum 4 hari, tanya Ika sambil menyambut tangan suaminya yang tersenyum mesra di depan pintu rumah mereka. Sambil berjalan masuk, Asmadi mengaku jadwal kerjanya di Pulau Pinang dipersingkat karena ada pertemuan penting yang harus dihadiri di ibu kota besok. Jadi dia pulang malam ini. Kepulangan Asmadi yang mendadak itu membuat Ika justru merasa senang. Masalahnya sudah terlalu sering Asmadi meninggalkan Ika sendirian di rumah. Setiap suaminya tuh kerja di luar kota, jadi si Ika selalu sendirian lah, ditinggal sendirian terus. Selepas mandi, pasangan yang baru menikah 1 tahun itu menikmati makan malam bersama sambil ngobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. Abang rindu sayang, sudah 2 hari tidak bertemu. Asmadi bilang manja sambil mencubit mesra pinggul Ika. Setelah mereka selesai makan malam, Ika pun sama seperti Asmadi mengungkapkan rasa rindunya lantaran mereka hanya hidup berdua karena mereka belum dikaruniai anak. Dengan lirikan mata nakal, Asmadi kemudian menarik tangan Ika dan mengajaknya naik ke kamar mereka yang berada di lantai atas. Hangat bagaikan malam pertama, Ika rebah dalam pelukan Asmadi. Tak kala mereka bercinta di bawah lampu kamar yang remang-remang. Singkat cerita, keesokan paginya Ika terbangun, kira-kira jam 7:30 pagi lah. Tapi dia
gak melihat Asmadi nih di sampingnya. Abang, abang, teriak Ika manja karena menyangka suaminya udah turun duluan atau bangun duluan, terus ke ruang tamu yang berada di lantai bawah. Namun Ika tidak mendapatkan jawaban dari suaminya. Ika pun turun dari ranjang dan masuk kamar mandi untuk cuci muka dan sikat gigi. Betapa kagetnya Ika saat melihat keadaan tubuhnya ketika melewati cermin besar yang diletakkan di sisi tempat tidurnya. Ika yang memakai pakaian dalam langsung panik ketika melihat tangan, paha, perut, punggung, serta lehernya dipenuhi luka lebam serta bekas cakaran. Lebih seramnya lagi, Ika baru menyadari terdapat bekas cakaran panjang yang mengeluarkan darah yang telah kering pada badannya. Ika langsung berlari ke bawah untuk menemui suaminya. Namun Asmadi tidak terlihat, bahkan mobilnya juga udah gak ada. Abang sekarang di mana? Badan aku lebam tiba-tiba, penuh dengan bekas luka cakaran. Ika menangis saat menghubungi atau menelpon suaminya itu. Asmadi yang terkejut menerima panggilan itu segera meminta Ika untuk tenang. Asmadi akan mengatakan dan akan pulang pada hari itu juga. Mendengar kata-kata suaminya itu mau pulang hari itu, Ika justru balik terkejut. Dia malah bertanya pada suaminya untuk memastikan karena Asmadi ternyata masih berada di Pulau Pinang atau masih berada di luar kota. Kalau begitu siapa yang pulang ke rumah semalam, Bang? Tanya Ika semakin panik. Ika segera meraih bajunya dan berlari keluar rumah sambil menangis ketakutan untuk meminta bantuan tetangganya. Setelah pulang ke Kuala Lumpur pada hari yang sama, Asmadi langsung membawa Ika ke seorang ustadz di Ijog, Selangor. Menurut sang ustadz, Ika rupanya telah digauli oleh jin yang sudah lama mendiami rumah tersebut yang selama ini ditinggali mereka. Dugaan ustadz itu, jin tersebut sering memperhatikan Ika yang sering sendirian di rumah setiap kali Asmadi bekerja di luar kota. Sejak kejadian itu, Asmadi banyak menemani istrinya, dan pada bulan berikutnya Asmadi dan Ika memutuskan untuk pindah rumah keluar kota. Setelah pindah, Ika mengikuti atau menjalani pengobatan alternatif oleh seorang ustadz. Takutnya Ika terus diganggu oleh jin itu. Ya syukurnya setelah menjalani pengobatan alternatif tersebut, Ika sudah tidak diganggu lagi oleh jin tersebut. Dan untungnya juga Ika tidak hamil oleh jin tersebut karena sudah melakukan hubungan intim dengan jin itu. Dan berangsur-angsur luka-luka Ika membaik. Dan sampai sekarang Ika sudah tidak pernah lagi mengalami gangguan apapun. Dan Ika pun sudah hidup normal dan bahagia bersama Asmadi, suaminya yang tercinta.